Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali kita pada minggu hari ini, di mana kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis, 16 Agustus 2020, dengan topik minggu Merdeka dari Perbudakan. Saya pribadi, Pendeta Lydia Butar-Butar, ingin kembali menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, yang masih harus terus beribadah secara online atau beribadah secara tidak langsung atau di rumahnya masing-masing. Dan terkhusus kepada seluruh jemaat Tuhan dan Majelis Jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar, di mana kita boleh kembali bertemu pada minggu hari ini, masih harus beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya kita semua tetap ada dalam keadaan sehat dan dalam damai sejahtera Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Dan terlebih dahulu kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Ulangan 15 ayat 12 sampai 18 atau 5 Musa. 5 Musa 15 ayat 12 1 ayat 10 walu. Bisa dibuka Bibel atau Alkitabnya masing-masing. Pujaha dihita saluhutna, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dengan judul Memerdekakan Budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja kepadamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mungkin pernah mendengar istilah kacang lupa pada kulitnya. Kacang lupa pada kulitnya. Istilah ini biasanya diberikan kepada seseorang yang melupakan siapa dirinya dan melupakan apa yang telah terjadi dan apa yang telah diterimanya di masa yang lalu. Misalnya sama seperti seorang anak perempuan di sebuah desa yang suatu ketika ditolong oleh saudaranya dibawa pergi merantau ke sebuah kota. Dan ternyata dalam proses perantauannya anak perempuan ini menjadi orang yang sukses dan berhasil. Suatu ketika salah satu daripada saudaranya melihat kesuksesan dari perempuan tadi, ingin mencoba juga hal yang sama dan berangkat ke kota tersebut, ke kota di mana perempuan itu berada, dan meminta pertolongan kepadanya agar dia juga ditolong supaya dia bisa juga memiliki hidup yang lebih layak di kota tersebut. Namun ternyata respon dari perempuan tersebut tidaklah baik. Perempuan itu mengatakan dia menghina dari saudaranya itu, dia hina, dan dia katakan, pulanglah kau tidak layak ada di kota. Kau cocoknya di kampung, kau cocoknya di desa, pulanglah. Dia hina saudaranya tersebut. Perempuan tersebut melupakan bahwa dia juga adalah orang desa,
Dia berangkat dari desa yang sama. Perempuan tersebut lupa bahwa dia pernah juga menerima pertolongan. Dia tidak menjadi sukses tanpa pertolongan orang lain. Dia tidak menjadi sukses tanpa adanya bantuan. Dia melupakan apa yang telah dia terima. Pertolongan-pertolongan tersebut tidak dia ingat, sehingga dia melupakan bahwa dia punya sesuatu hal untuk tanggung jawab melakukan hal yang sama kepada saudaranya. Perempuan tersebutlah yang dapat dikatakan kacang lupa kulitnya, karena dia lupa siapa dirinya dan dia lupa apa yang pernah dia terima dan apa yang pernah terjadi dalam hidupnya di masa yang lalu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, banyak orang mengatakan masa lalu adalah hal yang tidak perlu diingat-ingat, yang mungkin berkenaan dengan hal buruk yang pernah terjadi dalam hidupnya, sehingga muncullah istilah ini. Masa lalu adalah hal atau masa yang tidak perlu diingat lagi. Namun sesungguhnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dari masa lalu atau apa yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa yang lampau, kita belajar bagaimana untuk menjadi lebih baik di masa saat ini dan bagaimana menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dengan mengingat apa yang telah terjadi dalam hidup kita dan apa yang telah kita terima, apa yang kita rasakan di masa yang lalu, kita boleh belajar menjadi seseorang yang lebih baik di masa saat ini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan tidak menginginkan kita seperti perempuan tadi. Tuhan tidak menginginkan bangsanya seperti perempuan tadi yang tidak ingat apa yang pernah dia terima. Tuhan tidak ingin bangsa tersebut lupa bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka. Tuhan tidak ingin bangsa tersebut lupa bahwa mereka juga dulu adalah budak. Oleh karena itulah, dengan ini yang mau dikatakan bahwa dengan masa lalu lah sesungguhnya kita belajar bagaimana berbuat yang lebih baik lagi di saat ini dan di masa yang akan datang. Karena itu Tuhan katakan di ayat 15, dikatakan di sana, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah itu kepadamu pada hari ini. Ingatlah kalian pun dulu budak. Ingatlah bahwa aku yang menebusmu, kata Tuhan Allahmu. Ingatlah itu, karena itulah aku memberikan perintah kepadamu pada hari ini, bahwa di tahun ke-7 lepaskan saudaramu tersebut yang memiliki ikatan karena hutang atau karena apapun, sehingga dia menjadi budakmu. Oleh karena itu dikatakan dengan firman Tuhan ini, bagaimana dengan mengingat bahwa mereka juga adalah budak dahulunya, bagaimana dengan mengingat bahwa mereka juga dibebaskan oleh Tuhan sehingga mereka menjadi orang yang merdeka. Tuhan mengharapkan dengan mengingat apa yang telah mereka terima dan siapa mereka dulu dan bagaimana pahitnya hidup mereka dulu, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, kepada bangsa tersebut, agar mereka mampu juga melepaskan dan memerdekakan saudaranya yang masih dalam status budak atau menjadi hamba di dalam rumah mereka. Dengan mengingat kepahitan yang pernah terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan mengingat bahwa kita pernah mengalami hal pahit dalam hidup kita, dengan mengingat bahwa kepahitan itu bisa kita lalui karena kita menerima pertolongan daripada Tuhan, karena kita menerima bantuan dari orang yang merupakan cara Tuhan menolong kita, maka kita dimampukan untuk juga membantu sesama kita yang pada saat ini memiliki kepahitan yang sama dengan apa yang pernah kita lalui dulunya. Hanya dengan mengingat apa yang telah kita terima dan rasakan dululah kita mampu dan tidak tega untuk membiarkan saudara kita memiliki kepahitan yang sama dengan kepahitan yang kita miliki di masa yang lampau. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat itu orang terpaksa harus menjadi budak karena memiliki hutang, sehingga karena tidak dapat dibayar maka dikatakan bahwa mereka harus membayar dengan menjadi hamba atau budak dari orang yang kepadanya mereka berhutang. Nah, itu salah satu cara membayar pada saat itu. Namun dalam firman Tuhan yang dikatakan pada tahun ke-7 lepaskan mereka, itulah yang ada di ayat yang ke-12. Pada tahun yang ke-7 lepaskan mereka. Ya mungkin dari sisi manusia 6 tahun yang mereka harus bekerja sama kita, mungkin kita merasa mungkin karena ini tidak sanggup bayar, pasti jumlahnya besar. 6 tahun gak cukup mereka bayar apa yang mereka hutangkan kepada saya. Mungkin dari sisi manusia kita tidak berterima, kita tidak merasa nggak fair, kita mungkin merasa nggak mungkin
Gak mungkin saya lepaskan dia tahun ke-7, 6 tahun yang dia bekerja sama saya belum cukup membayar hutangnya. Ya mungkin dari sisi kemanusia kita, kedagingan ini kita merasa berontak. Tapi Tuhan katakan di ayat 18, di ayat ke-18 kita perhatikan, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Anggaplah 6 tahun mereka bekerja itu 2 kali lipatlah bikin upah yang kepada mereka itu dibanding upah orang harian. Dengan kau melipat gandakan upah kepada sesamamu yang sedang mengalami masa pahit dalam hidupnya itu, maka Tuhan katakan janjinya di ayat ke-18, akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Ini janji Tuhan. Dan saya rasa Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan kalau sudah berjanji, itu tidak mungkin tidak ditepati. Ketika Tuhan memberikan janji ini di ayat ke-18, lebih daripada hutang yang masih dimiliki kepada mereka, itu lebih dari situ sudah Tuhan bayar. Dengan Tuhan katakan, kalau kau melakukan itu, apapun yang kau kerjakan, percayalah, ku berkati. 2 kali lipat kau beri kepada sesamamu, kulipat gandakan pekerjaanmu, hasil pekerjaanmu akan semakin ku berkati. Ini janji Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Ketika kita mampu dan mau untuk melakukan apa yang Tuhan minta dalam firman Tuhan ini. Dan Tuhan katakan dengan janji ini bahwa agar kita semakin mampu. Dengan janji yang Tuhan berikan, Tuhan telah memerdekakan rasa tidak berterima dari manusia, sisi kemanusiaan kita ini. Yang tadi mengatakan 6 tahun, masa 6 tahun bayar? Nggak cukup, belum cukup. Berapalah upahnya 1 hari? Berapalah upahnya 1 bulan? Belum, banyak kali utangnya belum cukup. Nah ketika Tuhan katakan janji dalam ayat 18, maka kita telah dimerdekakan Tuhan dari rasa dongkol tadi. Sehingga rasa dongkol itu akan hilang. Karena kita mengingat, udahlah, bagaimanapun Tuhan katakan harus kulakukan, maka aku percaya janji Tuhan di ayat ke-18 ini itulah yang membuat aku merdeka daripada rasa dongkol dan kesalku untuk melakukan perintah Tuhan. Ya mungkin dari sisi kedagingan kita tidak berterima, tapi ketika kita lihat janji Tuhan di ayat ke-18, Tuhan menguatkan kita dan Tuhan memerdekakan kita untuk bisa setulus hati memerdekakan saudara kita yang sedang menjadi budak, yang terpaksa harus menjadi budak karena kepahitan hidupnya. Nah ketika kita melakukan itu, ketika kita mendengar janji Tuhan inilah, kita mampu, udahlah, kita akan setulus hati tolong dia, kita akan setulus hati memerdekakan dia, kita akan benar-benar dengan sepenuh hati mau untuk memerdekakan dia. Itu yang Tuhan mau dari bangsa tersebut. Jadi bukan hanya memerdekakan tapi terpaksa, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau benar-benar tulus. Iya, pergilah, berangkatlah. Bahkan Tuhan katakan di ayat 13-14 dikatakan, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, jangan engkau melepaskan dengan tangan hampa. Nih, tanggung jawab lagi adalah tidak boleh tangannya hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penggirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, harus kau berikan kepadanya. Jadi yang lebih berat lagi Tuhan katakan bukan hanya harus melepaskan dan memerdekakan, tapi Tuhan katakan bekali dia. Jangan biarkan dia pergi dengan tangan hampa. Kenapa Tuhan mau kita melakukan itu? Karena kalau kita memerdekakan seseorang yang dalam posisi sulit seperti itu tanpa bekal, tanpa membekali dia, maka cepat atau lambat dia akan kembali kepada kita. Karena dia tidak punya bekal, dia lapar. Saya balik lagi, saya jadi budak lagi karena saya ngutang lagi. Karena itu Tuhan katakan di 13-14, Tuhan mau agar kita memberikan kemerdekaan yang benar-benar memerdekakan dia. Artinya membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik, yang sudah terbekali. Ketika Tuhan katakan bekali dia itu nggak harus uang Bapak Ibu, enggak. Banyak cara kita membekali orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, tidak harus uang. Karena itu Tuhan katakan, mungkin pernah istilah dalam berita ketika dikatakan saya tidak mau kasih dia ikan, saya kasih dia pancing. Artinya saya bekali dia supaya dia berusaha dan membuat untuk kedepannya
dia tidak akan terus-menerus mengalami peristiwa pahit yang sama. Sehingga dikatakan, kalau dikatakan di sini membekali dengan berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Apa yang berkat yang Tuhan berikan kepadamu? Mungkin dalam hal uang kau tidak berlebih-lebih. Mungkin uangmu pas-pasan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluargamu. Tapi bagaimana cara kita memerdekakan dia, membekali dia supaya dia betul-betul menjadi orang yang merdeka. Bukan hanya merdeka sesaat tapi kemudian terikat lagi karena dia tidak punya bekal. Maka dengan berkat yang Tuhan berikan kepadamu, kalau kau pandai menjahit, bekali dia, ajari dia menjahit. Kalau kau pandai memasak, bekali dia, ajari dia memasak. Kalau kau pandai teknisi misalnya dalam hal mesin, ajari dia supaya dia tahu itu jadi bekalnya. Apapun berkat yang Tuhan berikan kepadamu, kalau memang uangmu banyak, kau bekali dia untuk membuka usaha. Mungkin kau membekali dia dengan uang, bekali dia untuk membuka usaha baru. Tapi kalau berkat yang Tuhan berikan kepadamu adalah dalam hal talenta yang kau punya, kalau kau pandai bernyanyi, pandai bermain musik, pandai apapun yang bisa menjadi bekal, yang merupakan berkat Tuhan yang kau terima, bekali dia dengan itu. Agar dia benar-benar merdeka dalam hidupnya, bukan hanya merdeka sesaat. Ini yang Tuhan maksud. Agar dia tidak jatuh di lubang yang sama, agar dia tidak mengalami kepahitan yang sama. Karena ketika kita membekali dia dengan berkat yang kita terima dari Tuhan, segala sesuatu keahlian tadi, ini akan menjadi bekal terus ke depannya. Ini akan menjadi bekalnya terus ke depan. Bahwa ketika dia misalnya dalam hidupnya menjalani ke depan, karena dia sudah pandai menjahit, dia akan jahit. Karena dia sudah pandai memasak, dia akan buka toko masakan, toko roti atau toko apapun. Ini sudah jadi bekal buat dia, sehingga dia tidak akan terus mengalami berutang terus berulang-ulang. Karena kita hanya memerdekakan dengan tangan hampa. Jadi Tuhan mau adalah dengan berkat yang kau terima dari Tuhan, itulah pakai untuk membekali sesamamu yang sedang mengalami kesulitan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tindakan yang kita lakukan ketika kita mampu untuk melakukan itu, memerdekakan saudara kita dan membekali dia dengan berkat yang kita terima daripada Tuhan, maka dengan itu kita semua bisa merasakan bagaimana Tuhan seperti janjinya dan dalam ayat ke-18 bahwa semua pekerjaanmu akan aku berkati, kata Tuhan. Namun Tuhan katakan juga di ayat 16 dan 17, kalau dia nggak mau pergi, mungkin dia nyaman samamu, dia mau bersamamu, keluargamu, jadi budakmu saja seperti dalam firman Tuhan ini, karena mungkin kau memperlakukannya dengan sangat baik sehingga dia sudah menganggapmu benar-benar keluarga. Jangan juga ditolak, jangan juga diusir, tapi kau harus tindih, katanya. Artinya apa? Supaya dia tidak menjadi ditarik atau pindah kepada tangan yang lain. Jangan menciptakan ketidaknyamanan kepadanya, itu maksudnya. Jadi agar ketika dia nyaman bersama keluargamu, ketika dia merasa ingin terus bekerja denganmu, maka jangan usir dia. Jangan menciptakan kepahitan yang baru dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam minggu ke-10 setelah Trinitatis ini mengajak kita mengingat masa-masa lalu di mana kita mengalami banyaknya kesulitan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa orang dalam hidupnya tidak ada yang lahir langsung jadi sultan. Nggak ada yang lahir langsung hidupnya senang dan tidak pernah susah sampai mati, tidak ada. Saya rasa orang selalu ketika menjalani dalam hidup ini akan pernah mengalami kepahitan dan kesulitan dalam hidup. Nah, ketika kita menjalani hidup kita, menjalani rasa atau kepahitan dalam hidup, lalu kita terima pertolongan daripada Tuhan, kita lepas dari kepahitan itu, suatu ketika kita menjadi senang, menjadi orang yang bahagia, berhasil, sukses, jangan lupa masa lalumu. Jangan menjadi kacang yang lupa kepada kulit. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, merdeka dari perbudakan, dengan judul firman Tuhan atau topik minggu pada hari ini, agar mengingatkan kita kembali siapa kita itu dulu dan kenapa kita bisa merdeka. Kita adalah orang yang berdosa, yang upah kita adalah maut. Siapa yang melepaskan kita daripada itu semua? Tuhan. Tuhan kita yang melepaskan kita, sehingga kita boleh menjalani hari-hari dalam hidup kita sampai pada saat ini. Namun ketika sudah menjadi berhasil, sukses menjalani hidup, manusia kerap kali menjadi amnesia, lupa akan siapa dirinya dan lupa apa yang pernah dia terima. Karena itu dengan mengingat firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan siapa kita dulu. Mari kita ingat dalam hidup kita yang lalu-lalu, apa yang sudah kita jalani.
Mari kita ingat bagaimana susahnya kita dulu, dan ingatlah apakah kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Apakah kita mendapatkan bantuan dari siapapun itu adalah cara Tuhan menolong kita. Ketika kita mengingat itu semua, itulah yang memampukan kita untuk menolong orang lain yang mungkin datang dengan kepahitan yang sama kepada kita. Jangan persulit dia, jangan tambah kepahitan baru kepadanya, tapi bekali dia, mampukan dia, merdekakan dia dari kepahitan itu. Berikan dia rasa sukacita yang sama yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, yang melepaskan kita dari begitu banyaknya kepahitan, kesulitan, maut. Tuhan melepaskan itu semua daripada kita. Ingatlah bagaimana hidup kita dulu, ingatlah apa yang telah kita terima daripada Tuhan. Dengan kita menyadari itu semua, maka kita memiliki tanggung jawab kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini, untuk memerdekakan sesamamu dengan berkat yang kau terima daripada Tuhan. Apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita sampai pada saat ini, jangan bilang, aku orang susah, bagaimana aku membekali sesamaku. Ya nggak mungkin, manusia itu semua punya kelebihannya. Pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu, nggak harus materi. Kalau ada orang datang kepadamu, apa berkat yang Tuhan berikan kepadamu? Ya mungkin kau bisa lihat, bagaimana cara aku melepaskan. Kayaknya hidupnya terus begini, aku punya kemampuan misalnya, aku akan salurkan itu ke dia, supaya itu jadi bekal buat dia, supaya dia merdeka. Jangan hidupnya terus menerus seperti itu, jangan terus dia pahit dalam hidupnya. Bagaimana kita melakukan ini dalam hidup kita? Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, begitu banyak orang yang hanya memikirkan dirinya. Jangankan orang yang bertemu di luar atau dalam persekutuan di luar, sedangkan sesama saudara sendiri, kakak beradik, abang beradik, atau bersaudara satu keluarga besar pun kadang tidak memikirkan bagaimana memerdekakan saudaranya. Hanya memikirkan gimana saya merdeka, gimana saya bisa ada di atas, paling atas sekali, supaya saya terlihat, wah, kalau saudara saya pahit, ya itu kalau orang bilang bahasa sekarang DL katanya, maaf kata, derita lo katanya. Ya siapa suruh dulu dia begini, siapa suruh dia dulu begitu. Padahal dalam firman Tuhan ini katakan, semua orang pernah mengalami kepahitan dan kesulitan hidup. Semua orang pernah menerima pertolongan daripada Tuhan. Karena itu kalau kita tahu kita adalah orang yang pernah ditolong, kita harus menolong sesama kita. Tolong saudaramu, tolong temanmu, tolong tetanggamu, tolong orang yang kau lihat yang meminta pertolongan kepadamu. Jangan tambahkan kesusahannya, tapi kau harus menjadi orang yang memerdekakan dia, dengan membekalinya juga, dengan melepaskan dia dari kepahitan hidupnya, dengan membekali dia dengan berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan. Bagaimana melakukan itu semua? Tentu dengan mengingat semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan mengingat semua kebaikan yang telah saya terima dari Tuhan lah, saya akan mampu untuk berbuat baik kepada orang lain. Dengan mengingat bahwa Tuhan pernah memaafkan, bahwa Tuhan selalu memaafkan saya dengan segala kesalahan saya mampu untuk memaafkan orang lain. Dengan mengingat bagaimana Tuhan mengasihi saya, orang yang berdosa ini, saya mampu mengasihi orang lain, bahkan musuh saya. Ketika saya mengingat bagaimana Tuhan menuntun saya dan membimbing saya yang kerap kali melakukan kesalahan yang sama, saya dimampukan untuk menuntun dan membimbing orang yang kerap kali mungkin tidak mau mendengarkan nasihat kita. Ketika kita mengingat semua perbuatan baik yang telah Tuhan berikan kepada kita, itulah yang hanya itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan ini. Di luar itu tidak akan mampu. Manusia, jangan jadikan tolak ukur dalam berbuat. Jangan pernah kau jadikan tolak ukur perilaku saudaramu, temanmu, tetanggamu. Jangan itu menjadi tolak ukurmu dalam menjalani hidupmu. Tapi tolak ukur dalam hidup kita untuk berbuat atau menjalani hidup kita adalah apa yang telah kita terima daripada Tuhan. Ingatlah masa lalumu, dalam arti apa kebaikan yang pernah dan telah engkau terima di masa yang lalu. Maka dengan mengingat itu semua, firman Tuhan katakan kita berkewajiban untuk melakukan hal yang sama di masa ini dan di masa yang akan datang. Ketika kita melakukan itu semua, dalam ayat 18 dikatakan, ini yang menguatkan kita semua, saya akan bacakan sekali lagi. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Amang inang, Bapak Ibu akan lihat ketika kita melakukan perintah Tuhan ini, tidak ada orang yang berbuat baik menjadi miskin. Tidak ada orang yang berbuat baik jadi susah luar biasa.
tapi Tuhan justru menunjukkan semakin kita berusaha, dengan bersusah payah kita berusaha melakukan perintahnya, mungkin kita akan melihat orang-orang yang semakin terberkati setiap harinya. Dia semakin luar biasa karena dia melakukan apa yang Tuhan mau untuk dilakukan. Berat awalnya, tapi Tuhan berikan dia kekuatan, dan sungguh semua yang dia kerjakan Tuhan berkati. Inilah menjadi kekuatan bagi kita semua Bapak Ibu di hari Minggu ini. Merdeka dari perbudakan. Kita semua adalah orang merdeka. Tunjukkanlah bagaimana sifat orang merdeka, yaitu memerdekakan sesamamu dari semua ikatan-ikatan dunia, dari semua kepahitan-kepahitan hidup. Mari kita menjadi orang yang melepaskan, membebaskan, dan bahkan membekali sesama kita, saudara kita, agar menjadi orang yang merdeka juga, sama seperti kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menyapa kami pada hari Minggu ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, kami boleh bertemu dengan keluarga kami Tuhan, berkumpul, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan agar kami memerdekakan, melepaskan semua saudara sesama kami Tuhan, yang mungkin sedang terikat, yang mungkin sedang merasakan kepahitan hidup Tuhan. Biarlah Tuhan dengan berkat yang kami terima daripada-Mu, kami boleh melepaskan mereka, memerdekakan mereka, dan membekali mereka Tuhan sesuai dengan yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga nyatalah kami adalah orang-orang merdeka yang telah menerima Tuhan pelepasan daripada-Mu Tuhan. Bapa yang baik dan penuh kasih, Engkau berkati semua para medis yang masih terus berjuang Tuhan menyembuhkan pasien, dan yang masih terus berusaha mencari vaksin. Biar Engkau Tuhan menunjukkan jalan dengan kebijaksanaan daripada-Mu menyembuhkan pasien, dan juga Tuhan segera ditemukanlah vaksin yang dapat menghilangkan wabah dari tengah-tengah dunia ini. Engkau berikan kesehatan kepada pasien yang masih harus terus dirawat, agar mereka semakin cepat memperoleh kesembuhan, sehat, dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Engkau berikan kami kebijaksanaan Tuhan, agar kami juga yang Engkau berikan kesehatan, mampu menjaga kesehatan kami sesuai dengan protokol yang kesehatan yang diajarkan kepada kami, sehingga kami boleh tetap menjalani aktivitas kami dan tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua jemaat-Mu dalam setiap apa yang mereka kerjakan, terlebih HKBP Pardumuan Resort Simalingkar, agar mereka semua Tuhan boleh Engkau berkati dalam pekerjaan mereka. Engkau berikan kesehatan bagi yang sakit, Engkau berikan kekuatan bagi yang mengalami pergumulan hidup. Engkau yang tetap menjagai dan menyertai dan menuntun Tuhan kami semua, agar kami menjalani hari-hari kami tetap berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami akan kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Saya percaya kita telah menerima firman Tuhan yang memampukan kita mengetahui bagaimana kita menjalani hari-hari ke depannya. Kiranya kita semua sungguh nyata adalah orang-orang yang merdeka, orang yang telah menerima kelepasan daripada Tuhan dengan mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita pada minggu hari ini. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.